Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the participants of this class, learners development class, we will discuss the following materials dealing with functionalisms. Ya, silahkan untuk bukunya atau e-booknya Anda buka halaman 6 ya. Kemarin sudah ditekankan apa sih functionalism, sudah yaitu sebagai efek balik daripada structuralism yang masih belum mapan dalam teori. Ya, ini sudah dibahas di sini di atasnya. Nah, di sini ada we should rather concentrate on how does consciousness affect the various part of our body. It resulted the origins of new ideology that is called functionalism. Jadi kritik yang dilontarkan oleh orang berikutnya setelah structuralism adalah mulai dari William James itu mengenai structuralism hanya berputar pada penjelasan element of consciousness. Jadi elemen consciousness yang kemarin sudah dibahas di sini yaitu 3 kemarin itu apa, sense, talents, and feeling, dan lebih mengutamakan pada inner ya, pada sebuah keadaan dalam daripada kondisi tubuh manusia, tidak mempertimbangkan atau mengkaitkan dengan faktor luar, faktor body, sehingga mind and body both have independent existence. Ini terpisah keduanya antara tubuh dan psikologi dan fisik itu terpisah dalam kajiannya, seharusnya masih dalam satu kesatuan. Itu diprotes sehingga lahirlah sebuah teori yaitu functionalism ya, antara bawah sadar yaitu fisik psikologi itu harus gandeng dengan fisiknya, psikologi dan fisik itu harus body and mind harus dependent, berkait bukan independent. Nah, muncullah yang disebut functionalism sekitar pertama kali muncul di sini ya, di Amerika tahun sekitar ini 1842-1910. Langsung pada titik poin daripada teori functionalism ini apa sih? Ini penggagas-penggagasnya diantaranya ya, Psychical Community, James Ronald Angel dan seterusnya. Ini kita masuk pada intinya. Pendapat tokoh yang pertama dulu, intinya adalah in John Dewey ya, Psychical Community, komunitas kelompok Chicago. Ini James Ronald Angel and Harberger are worth mentioning. Keduanya menyebutkan John
Davy has specially emphasized on the utility of mind and brain. The field of psychology, they enlightened that how the process of thinking work to solve the problem. Jadi Jean Davy, ini tokoh yang pertama nih ya, itu secara khusus menekankan pada pemfungsian pikiran dan otak pada ranah psikologi itu bagaimana pemfungsiannya. Ini lebih mereka ini kelompok Caikeku ini lebih menyoroti pada that how the process of thinking work. Proses mikir alam bawah sadar itu bekerja untuk menyelesaikan sebuah masalah itu bagaimana. John Dewey has emphasized in one of his write-up. Jadi dalam tulisannya John Dewey lebih menekankan pada the reflect is concept of psychology. Jadi refleks atau gerak yang tanpa berpikir itulah konsep dasar psikologi. That mental functions is conscious process. Yang mana fungsi dari mental itu adalah continuous proses yang terus menerus berproses. Jadi kalau sudah nyampe refleks, sebuah pemikiran ya mental fungsi itu sudah berjalan. Jadi untuk mencapai refleks ya tentu lama butuhnya. Kita umpamanya suruh maju ke panggung dengan tanpa nervous itu secara langsung tanpa nervous perlu sebuah pengalaman. Pertama masih nervous, kedua secara tiba-tiba ditunjuk oleh kepala desa tiba-tiba untuk maju, atau mungkin oleh kelompok jamaah atau kelompok teman untuk maju tiba-tiba ngomong bahasa Inggris ataupun ngomong bahasa Indonesia, bahkan itu 1, 2, 3 kali bahkan sampai 10 kali kadang masih nervous ya. Itu proses. The mental function is a continuous process. Jadi proses kalau mau memfungsikan sebuah mental itu butuh proses. It keeps on happening without the break of the moment. Jadi terus menjaga apa yang terjadi tanpa keluar dari sebuah arena itu. Jadi ketika disuruh kita belajar terus, tidak melarikan diri dari situ, kan terjadilah sebuah refleks mental. He discovered the relation between action and excitement. Jadi antara suatu hal yang menarik dan aksi itu ada sebuah ketertarikan. Human entire mental work has some motive and purpose. Jadi kerja sebuah mental secara menyeluruh itu mempunyai motif dan tujuan. Kalau dia tidak mau hal tersebut, namanya disuruh manggung itu tidak mau, ya nggak menarik baginya, ya mental ini ya nggak terbangun untuk menjadi sebuah refleks. Nanti tujuannya sudah nggak ada di situ untuk manggung. He didn't accept the mind and consciousness is a combination mental element like structuralism. Dia yang ini yaitu John Dewey ya, berarti ini tidak menerima antara pikiran dan sebuah kesadaran, maksudnya pemahaman yang sadar is combinations. Itu keduanya combination mental elements, perpaduan mental ya elemen mental seperti structuralism ya, antara sense dan seterusnya itu ya, perpaduan antara kemarin
kemarin itu apa tadi, sense, talent, and feeling, itu dia tidak menerima pendapat tentang itu, but emphasize of functions of mental elements, tapi dia lebih menekankan pada fungsi mental of element, jadi fungsi elemen mental. Jadi itu akan berfungsi jika mental ini akan berfungsi jikalau sudah punya motif dan tujuan, dia sudah mau untuk melakukan itu, dia aksi terus sekali dua kali, maka terjadilah refleks, maka mental itu tadi sudah berfungsi. He emphasizes on mental function. Jadi mental saja, mental element saja tidak cukup, tapi perlu difungsikan. Dia lebih menekankan pada itu. Baik. Selanjutnya, secara garis besar teori ini berkaitan dengan apa sih? Fungsionalisme ini kan sudah masuk pada ranah konflik antar atau perdebatan khilafiyah antar para tokohnya ya, para kelompoknya. Baik, secara mendasar ini bisa kita lihat pada pertanyaan yang ada di atasnya, yaitu tentang nih, baik, kita baca. Psychology that gives a correct and arranged answer to questions what human do. Jadi psikologi tipe 2 ini, yaitu fungsionalisme ini, aliran fungsionalisme itu harus mampu untuk menjawab dua susunan kata ini, susunan pertanyaan ini. What human do, apa yang orang lakukan. Yang kedua, and also the further question, how do they do that? Bagaimana mereka melakukannya? Ya. Jadi apa yang orang lakukan dan bagaimana mereka melakukannya, and why do they do? Dan alasan mereka melakukannya. It's called School of Functionalism 3 ini. Ya. Jadi mencakup tentang apa, terus ya, apa yang seseorang lakukan, bagaimana mereka melakukan, dan kenapa mereka melakukan. 3 pokok pertanyaan inilah menjadi poin daripada functionalism. Maka di sini, due to functionalism, knowing, willing, and feeling were incorporated in psychology. This ideology emphasizes on motion of the strength of mind. Jadi karena aliran fungsionalisme ya, mengetahui, menginginkan, merasakan mana yang incorporate, ya, mana yang masih ada sebuah nggak nyambung dalam psikologi, itu diteliti. Terus in this ideology emphasis on motion of strength of mind. Jadi untuk kemudian digabungkan menjadi sebuah fungsi, mentalnya berfungsi, maunya nggak berfungsi, terus kemudian difungsikan antara knowing, pengetahuan, keinginan, dan rasa, yang kemarin di sini yang berkaitan dengan
feeling itu berkaitan dengan emosi, ya. Ya, hal yang berkaitan dengan emosi, feeling itu bagaimana willing, keinginan, ya, dan knowing, sebuah pengetahuan atau ide pengetahuan itu bisa nyambung terus menjadi sebuah fungsi daripada elements of psychology. Jadi asalnya nggak berfungsi jadi berfungsi. Maka di sini menitik beratkan pada the motions of strength of mind. Jadi sebuah titik bahas pada kekuatan, intinya pada kekuatan pikiran, kekuatan pikiran, biar dia meningkat atau menurun, ya, biar yang asalnya menurun bisa jadi meningkat, difungsikan. Jadi titik beratnya pada itu. Ini yang Cai Kego sudah kita bahas. Ada James Ronald Angels. Intinya dari ini kami tidak bahas secara detail tentang apa yang tiap kelompok, ya, secara detail, hanya secara umum saja. Ada yang kedua, James Ronald Angel. He has given a clear theory of functionalism. Jadi dia memaparkan teori functionalism secara jelas. According to him, where structuralism is related to elements or substance, functionalism is related to function or process. Jadi strukturalism yang sebelumnya, teori pertama itu, ya, itu berkait dengan elemen atau substansi daripada tiga pokok tadi, yaitu ada feeling, ada style dan sense, yang pada intinya adalah berkotak-katik pada mentalnya itu sendiri. Tapi kalau di sini menurut James Ronalds, functionalism lebih ke prosesnya yang diketengahkan, ya, proses fungsinya. Prosesnya ini dia psikologinya berfungsi apa enggak, psikologi positif, ya, di sini. According to this emphasize on the information of nature mental process of and how does it work. Jadi ini bekerja enggak informasi yang seharusnya diterima oleh mental atau kondisi psikologi itu bekerja enggak, atau dia mengalami penyakit. Nah, itu sudah masuk pada ranah yang lebih fungsional, bukan hanya mengetahui ini ada alam namanya psikologi, ya, yang terdiri dari 3 elemen tadi, tapi sudah menitik beratkan ada negatif dan positifnya, berfungsi atau tidak berfungsi, penyakitnya sudah dibedah mulai. Mental function are edited according to circumstance. Jadi fungsi daripada mental itu diedit, ya, dikoreksi, diedit according to circumstance, menyesuaikan dengan alam. Jadi ini sudah berkait dengan sekitar, sudah tidak hanya mind saja, sudah body dan alam. Bahkan ini circumstance, mind and body collectively work and help to individual to cooperate with his environment. Jadi antara psikologi dan fisik body itu secara kolektif bersama-sama bekerja and help the individual, menolong dianya sendiri, si pelaku orang yang sedang yang dibicarakan di sini, to cooperate with his environment, untuk menyatu dengan lingkungannya, ya. Jadi
Kalau dia mengalami sebuah keminderan panggung yang saya contohkan, itu berarti ada masalah dengan lingkungan. Mungkin dia takut dengan Pak Lurahnya atau siapapun yang menyuruh, atau mungkin dia materinya belum menguasai dan seterusnya sehingga dia minder. All mental activities or function are based on the combination of collective efforts of mind and body. Jadi yang dikatakan James Ronald Angels ini lebih nukik lagi, lebih mengena bahwa seluruh aktivitas mental, aktivitas psikologi itu functions are based on the combination, itu berdasarkan perpaduan antara collective effort, usaha secara bersama antara mind and body. Kalau yang structuralism dipisah, independen antara psikologi dan fisik ya. Kalau ini digabung. Ini inti yang dipakai di functionalism ya, teorinya James Ronald Angels ini yang banyak dipakai ya. Functionalism does not accept mind and body as two different things. Jadi functionalism tidak menerima antara psikologi atau mind dan body, fisik itu suatu yang dipisah. Harvard has called the psychology the science of mental activities. Jadi kalau begitu seorang tokoh Harvard menyebut psikologi itu adalah ilmu tentang aktivitas mental. Ya, karena berkaitan dengan aktivitas fisik bagaimana mempengaruhi aktivitas batin, psikologi ya, fisik mengaruhi psikologi. Jadi ada aktivitas yang perlu dipertimbangkan. The subject of psychology of functionalism are why and how. Jadi setelah what harus ya, kalau tadi urutannya how, why, kalau ini why, how. Nah, alasannya ya kok bisa nervous itu bagaimana ya, alasannya dan prosesnya bagaimana nervousnya itu tidak terjadi. Itu perlu diteliti, diketahui atau ya perlu diketahui kalau mau mengikuti yang model functionalism kedua ini. Ini aja yang kita bahas dua ini. Ya, karena yang ketiga ini lebih nukik lagi ya. Yeah, he founded the school of the school where James Kettle, Edward Tim Thorndike, and Robert Woodward of University of Columbia. Kettle work on associations, tangible knowledge, and mental physics. Suatu yang bisa disentuh dan itu yang sifatnya ilmu fisik, mental fisik. Thorndike work on wisdom and learning process. Jadi antara wisdom, sebuah kebijaksanaan, dan learning process. Dia telah memadukan itu ya, Thorndike. Robert Woodward earned name by writing the book Contemporary School of Psychology. Robert membuat nama baru dalam bukunya dengan nama untuk yang psikologi model ini ya, Contemporary School of Psychology. Jadi aliran psikologi modern. He has also written a book, Experimental Psychology, jadi psikologi eksperimental, on basis various experiment he did, berdasarkan penelitian yang dia buat, to emphasize on cooperation in functionalism dynamic psychology develop, berdasarkan perpaduan yang dia teliti dalam psikologi, perkembangan psikologi fungsionalisme yang berlangsung, perkembangannya yang berlangsung. He gave importance motivation in behaviors. Dia lebih
menekankan pada ya behavior ini kayak stimulus respon ya. Functionalism mental ini bisa berfungsi kalau ada stimulus dan sebagainya. Ini lain lagi pembahasan untuk yang Columbia Community. Functionalism studied mind and behavior of human and animals. Jadi functionalism menurut yang ini terakhir ini ya, itu lebih menekankan pada kajian akal atau psikologi berkaitan dengan stimulus and response yang dikaji hubungannya antara manusia dan hewan ya. This resulted the origin of behaviorism. Maka yang aliran ketiga ini karena bukan hanya mengkaitkan antara psikologi dan alam atau environment, mind and body, maka dia mengkaitkan antara minds dan behaviors dan stimulusnya, maka ini melahirkan teori behaviorism yang akan kita bahas berikutnya ya, behaviorism nomor 3. Jadi untuk yang nomor 3 ini kita bahas besok-besok aja. Yang kita fokuskan 2 atas ini ya. Ini pun kita fokus lebih menukik lagi, yang terkenal dipakai adalah di James Ronald Angel yang kedua ini, yaitu tentang bagaimana body and mind itu menjadi two dependent things. Jadi suatu dua perangkat yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. Itu yang kalau ditanya tentang functionalism ya, functionalism yang umumnya adalah miliknya James Ronald Angel. Kontribusi pada pendidikan, bagaimana sih kontribusinya? Baik, kontribusinya tentunya kalau antara psikologi dan fisik itu digabung menghasilkan sebuah prosesnya bagaimana, baik atau buruk. Kalau buruk bagaimana bisa menjadi sebuah mental yang bagus, itu ya dipakai oleh para guru sampai hari ini. This school emphasize on environment and cooperation in learning process. Aliran ini menekankan pada lingkungan dan kaitannya dengan menyatu dengan proses pembelajaran. Jadi banyak guru biasanya menilai anak ini kok suka ngantuk dan sebagainya. Di lingkungan pesantrennya bagaimana? Oh, malam nggak pernah tidur lah. Ini sudah memakai kajian teori yang 2 ini, functionalism yang model James Ronald Angel. Ya, dia mengkaitkan antara kondisi psikologi dengan fisik environment-nya yang ada di sekitar. Ya, itu sudah jelas. Followers of this school did a lot of research on individual difference, learning, wisdom, cooperation, examination, and evaluation that influence education. Para pengikut aliran ini melakukan banyak penelitian tentang perbedaan seorang satu dan yang lainnya, pembelajaran satu dan lainnya, kebijaksanaan satu dan lainnya, sikap ya kalau saya sebutkan, cooperation, jadi dia kooperatif mengikuti atau merespon sesuatu dan satu orang dan yang lainnya, examinations ya, and evaluations, tentang meneliti juga tentang ujian terhadap teori ini ya. Examination mengadakan penelitian tentang ujian dan evaluasi yang mempengaruhi pendidikan berkaitan dengan teori ini. Terus, this ideology considers a child important in process of education and contributed in the development of child psychology. Ideologi ini atau aliran ini
mempertimbangkan menganggap anak ya penting dalam proses pembelajaran. Anak itu ideologi berkontribusi in the development of child psychology. Nanti mempunyai andil pada perkembangan psikologi anak ya. Proses pembelajaran itu mempunyai berpengaruh pada perkembangan psikologi anak. Jadi kalau proses pembelajarannya anak salah, maka jadilah salah pula perkembangan psikologi anak tersebut. Ya. They emphasize to understand on the needs of child on different levels of age during the process of education. Nah, orang-orang functionalism ini menekankan pada memahami untuk memahami kebutuhan anak pada level yang berbeda, level umur yang berbeda. Umur 1 sampai 5, 5 sampai itu kan 7 dan seterusnya itu kan beda-beda ya. Ada yang kelompokkan 1 sampai 7, 7 sampai 14 dan seterusnya itu kan beda-beda. Nah, itu proses pembelajaran pun harus dibedakan setiap level umur itu. Jadi menurut teori ini. Nah, ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan usia ya. PAUD, TK ya. Malah ada playgroup ya. Dan seterusnya sampai ke kuliah 1, S2, S3. They discover the theory of utility. Mereka meneliti tentang teori fungsi. Ya memang ini functional. They consider only the subject important in syllabus that is useful for man and society. Mereka mempertimbangkan hanya pada materi penting di silabus yang berguna untuk manusia dan untuk seseorang dan masyarakat. Jadi silabus itu materinya harus berkaitan nyambung antara siswa dan yang dibutuhkan siswa dan masyarakat. Kalau enggak bisa ya, ini fungsional enggak berfungsi nanti. Nah, ini kan yang sesuai dengan yang miliknya James tadi itu. The emphasis on the collective activeness of mind and body. Jadi menekankan pada bersatunya aktivitas yang ada pada psikologi dan fisik according to their idea minds without a body and body without mind are incomplete. Jadi menurut pemikiran mereka bahwasanya fisik tanpa psikologi dan psikologi tanpa fisik itu tidak lengkap keduanya. Mind and body work together, keduanya harus saling bekerja sama. That is why they emphasize on the following, on 3 rules of as study technique. Jadi penggunaan metode ini menekankan pada 3 teknik berikut, yaitu physical rules, study technique in different situation, and introspection technique. Jadi 3 ini adalah poin pokok rute yang harus dilakukan kalau Anda mau menggunakan teori yang kedua ini. Physical rule, itu in this day have tried to study the physical base of every action. Jadi pada tahapan pertama ini mereka orang-orang ini berusaha untuk mempelajari tentang dasar dari fisik pada setiap aksi. Jadi lingkungan setiap aksi kaitannya itu apa, itu dipelajari. Study technique in different situation in this living in observe and different situations. Ini berkaitan dengan yang ada, apapun yang ada ya, yang diteliti pada situasi yang berbeda-beda. Jadi mental dikaitkan dengan physical rule, study technique in different situation ya. Dasarnya sebuah aksi di lingkungan itu apa, yang kedua kondisinya itu bagaimana,
Yang ketiga introspection teknik, yaitu teknik untuk terus introspeksi ada sebuah kesalahan apa tidak, pada sebuah kecocokan antara mental yang ada dalam tubuh dan fisik, psikologi dan fisik itu sudah nyambung atau tidak, itu terus diintrospeksi terus menerus ya, antara dasar, gampangnya begini, Anda beraksi dasar ya, beraksi melakukan suatu ini berkaitan dengan bahasa Inggris. Biasanya kalau pidato awal itu dasarnya apa, hafalan dan seterusnya. Terus situasinya mempengaruhi di mana Anda pidato dan seterusnya. Ya, secara base-nya kalau hafalan itu harus hafal. Ya, kalau umpamanya separuh hafal dan situasinya berbeda, secara otomatis ya, dia akan terjadi nervous. Nah, di sini physical rule, teori fisiknya bagaimana, ya, hafalan itu. Yang kedua, situasi yang dihadapi bagaimana, terus kita introspeksi. Nah, ternyata mental ini mampu berproses, mampu berfungsi secara efektif apa enggak, ya, dan sebagainya. Ya, basicnya dasarnya diteliti dulu, dianalisa, kemudian situasinya bagaimana, dan kemudian kita adakan introspeksi untuk mengkaji itu tadi sudah sesuai apa, berfungsi apa tidak. Demikian, thank you very much. This is the material today. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.